Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di IFGF Atlanta Online pagi hari ini. Semoga damai dan sukacita selalu menyertai saudara semua yang ada di mana Anda berada, baik di rumah atau yang lagi vacation. Dan kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama kalian semua. Pagi hari ini kami mengadakan praise and worship di rumah, dan kiranya Tuhan menyertai kalian semua. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang Engkau berikan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan persembahan puji-pujian bagi Engkau, Allah yang layak disembah dan dipuji. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes Lord, Kau Allah yang besar Tuhan. Tidak ada kuasa yang mengalahkan kuasa-Mu. Yes and amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
rasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Thank you, Lord. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada Tuhan kita. There's freedom. Haleluya. You came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection, and your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to live. My pain and my oppression, it's your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Yes. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Say that we are free. I'm free. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to worship you. Worship you. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oh, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Thank you God. Thank you Lord. Not only to save our life. Thank you Lord Jesus. You give us freedom. And you give us glory after glory, Lord. You take us to become your child. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Say it again. I am who you say I am. Yes, Lord. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, Jesus, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Forsaken, I am who you say I am. You are for
Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm a child of God, yes I am. Say it again. I'm a child of God, yes I am. Tuhan, terima kasih Kau sudah angkat kami Tuhan menjadi anak-Mu ya Bapa. Kami juga mau berterima kasih Tuhan buat nafas yang Engkau berikan Tuhan hari ini, mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, we're so thankful, oh God. You are so good. Kebaikan-Mu Tuhan, Kaulah setia. Setia selalu ada bersama kami. Haleluya. Worship you. Thank you, Lord Jesus. We worship Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Thank you Lord. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sekalian, selamat datang di online service IFJF Atlanta. Saya percaya dimanapun Anda berada, you are highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Saya mau membawakan beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saya mengundang Anda untuk menyiapkan roti dan anggur. Kalau Anda nggak punya anggur di rumah, Anda bisa substitute dengan jus atau mungkin dengan air putih. Sebagai tanda kita mengambil bagian dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semuanya. Pengumuman yang kedua, saudara, saya very excited to announce that IFJF mengadakan IFJF Conference secara global untuk pertama kalinya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita harus datang ke Indonesia in person, bisa ngikutin conference ini, tapi this year pertama kalinya kita bisa ikut secara online. Jadi pendaftaran dibuka hari ini, saudara. Anda bisa ke website di sebelah sini dan Anda bisa mulai mendaftar dan Anda bisa melihat informasi lanjut di website tersebut. Tanggalnya, saudara, yaitu Agustus 7 dan Agustus 8. Mungkin jamnya agak kebalik sama Amerika karena mereka ikutin jam Indonesia, jadi mungkin it's very difficult untuk kita bisa ngikut semua session yang ada. Tapi kalau Anda bisa ikut beberapa session, saya encourage Anda untuk bisa join IFJF Conference secara online ini, secara global. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan perpuluhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih untuk kesempatan pada hari ini bisa memuji menyembah nama-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami membuka hati kami Tuhan untuk benih yang bisa disebarkan, bisa jatuh tanah yang subur dalam hati kami Tuhan, dan bisa menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, dan kami mau memakai saat ini Tuhan Yesus untuk membawa persembahan perpuluhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau mendeklarasikan Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan Engkau adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. Selamat memberi saudara-saudari, dan saya persilakan untuk Pastor Haminto membawa firman Tuhan. Ya, shalom, happy Sunday untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersama-sama, saya percaya Anda mempersiapkan roti dan anggur atau jus yang bisa Anda terima bersama-sama pada pagi hari ini. Karena di awal bulan Juli ini kita semuanya bisa sekali lagi secara jemaat untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Saya sebelumnya akan membacakan ayat di 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, kita boleh angkat bersama-sama tubuh Yesus. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah Engkau pecah-pecahkan bagi kami semuanya. Kami menerima shalom, kami menerima utuh di dalam setiap area hidup kami, oleh karena apa yang Engkau sudah alami di atas kayu salib. Melalui biru-biru Yesus, di dalam tubuh Yesus, kami menerima kesembuhan, kami menerima kesehatan, kami menerima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima penyediaan Tuhan yang luar biasa dan harmoni di dalam setiap hubungan kami, dalam keluarga, satu dengan yang lain. Terima kasih, tubuh Yesus kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama.
kita boleh mengangkat cawan perjanjian baru. Tuhan telah berikan untuk kita, dicurahkan untuk kita, yaitu darah perjanjian baru. Kita berdoa, ucap syukur. Bapa Surgawi, terima kasih untuk cawan perjanjian baru, darah perjanjian baru telah curahkan untuk kami semuanya, yaitu untuk pengampunan dosa. Kami menerima pengampunan ini untuk semuanya Yesus yang sudah tanggung di atas kayu salib. Dosa kami semuanya, kesalahan kami sudah ditanggung oleh Yesus, dan kami mengucap syukur untuk apa yang Yesus berikan, yaitu kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai orang yang telah dibenarkan, kami mengucap syukur hidup kami mempunyai setiap janji Tuhan nyata, dan doa orang benar besar kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami luar biasa. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami punya akses, kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih untuk kuasa darah Yesus dan kehidupan iman yang hidup di dalam setiap kami. Kami terima semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu dengan kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hello church. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya dimanapun Anda berada pada hari ini. Kami selalu berdoa supaya hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan Anda, dan setiap Anda semuanya bisa mengalami kuasa dari kasih Tuhan dan jamahan Tuhan secara spesifik maupun secara spesial, secara mujizat. Setiap kebutuhan Anda juga dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini kita sekali lagi melalui online kita boleh mendengarkan kabar baik, dan mengucapkan terima kasih untuk tim musik dan juga tim IT yang telah membuat semuanya ini menjadi baik dan luar biasa. Ya, baik, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan sekali lagi Mazmur 91, terutama di dalam masa-masa seperti ini. Kita boleh sekali lagi mengakui, mendeklarasikan, dan percaya apa yang Tuhan katakan melalui Mazmur 91. Setiap ayat kita bisa terima secara personal dan kita alami bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kulangkai, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentenginya
sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertai aku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap janjimu. Kiranya kasih karunia, kemurahan, perlindungan Tuhan nyata dalam setiap langkah-langkah hidup kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan boleh mengalami setiap janji Tuhan, dan boleh berharap hanya kepada Tuhan untuk hari ini boleh mendengarkan kabar baik dan menerima pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada minggu ini awal bulan Juli, kita semuanya merayakan Independence Day USA, 4th of July. Kemarin pada hari ini kita boleh mendengarkan kabar yang bisa membebaskan kita, yang bisa memerdekakan kita, dan adalah kabar baik untuk kita semuanya dengan series yang baru, yaitu tentang hikmat, wisdom. Wisdom speaks. Dan pada hari ini kita akan melihat tentang subtema, yaitu embrace wisdom. Embrace wisdom. Dan kalau kita berbicara tentang hikmat, kita tahu bahwa kita ingat akan apa yang Salomo alami. Dia adalah orang yang paling berhikmat di bumi, dan kita semuanya mungkin merasakan semuanya yang baik dia sudah ambil. Tetapi saya melihat bahwa berita hari ini adalah untuk Anda semuanya, supaya kita semuanya tahu bahwa melalui Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus kita juga boleh mengalami dan menerima hikmat Allah yang luar biasa. Ya baik saudaraku, kita berbicara tentang embrace wisdom atau merangkul hikmat. Merangkul hikmat. Anda melihat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 7 dikatakan demikian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi dikatakan hikmat ini digambarkan sebagai feminim, dan dikatakan apabila engkau memeluknya, kita bisa memeluk hikmat. Memeluk hikmat. Nah, berbicara soal hikmat itu sendiri, kita tahu bahwa kita semuanya butuh akan hikmat di dalam setiap langkah-langkah kita. Di dalam slide yang selanjutnya saya tuliskan di situ bahwa ada orang yang tidak peduli akan kesehatannya untuk memperoleh kekayaan. Kemudian orang itu akan menghabiskan kekayaannya untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Itu bukanlah hal yang cerdik. Itu bukanlah hikmat. There are people who spend all their health to get wealth, then they spend all their wealth to get back their health. That's not very smart. Banyak kita belajar untuk melakukan semuanya itu dengan baik, dengan smart. Hikmat itu berbicara juga di dalam setiap pekerjaan kita. Karena di dalam Amsal 10 ayat yang keempat, slide selanjutnya mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita berpikir bahwa kita perlu untuk menjadi orang yang rajin dan bekerja dengan keras untuk supaya kita berhasil. Tetapi di sini kata rajin itu
mempunyai konotasi tentang hikmat, bekerja dengan hikmat. Jadi artinya bukan kita harus bekerja keras, kita tidak perlu harus bekerja sangat keras, tetapi kita perlu bekerja dengan cerdik, dengan pintar. Oke? Jadi dalam bahasa Inggrisnya akan jelas katakan don't work hard, work smart. Ini area pekerjaan kita perlu hikmat untuk bisa melakukan semuanya dengan baik, berhasil, sukses, bukan dengan keras, bukan dengan usaha banting tulang, tetapi dengan smart, pintar, cerdik. Nah, ini semuanya karena hikmat. Kemudian 1 Korintus 1:25 juga mengatakan demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kita tahu Tuhan tidak pernah bodoh. Ini hanya menggambarkan apa yang kita pikir hikmat manusia itu luar biasa, tetapi bodoh yang dari Tuhan itu masih lebih besar dari hikmat manusia yang luar biasa itu. Kita bisa menghargai, kita bisa menjunjung tinggi, kita bisa belajar hikmat dunia, kita mungkin selalu melihat hal-hal yang luar biasa karena hikmat dunia memberikan pengertian-pengertian yang besar juga. Kita bisa tahu akan hal itu. Tetapi pada hari ini kita akan belajar untuk kembali kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat, yang memberikan kepada kita dan memberikannya dengan berlimpah-limpah, dan kita bisa menerima hikmat yang Dia berikan kepada Salomo. Kita bisa alami di dalam setiap langkah hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah hikmat kita. Yesus adalah hikmat kita. Kita pikir, wah, kalau Salomo sudah mengalami hal yang luar biasa dan menerima hikmat dari Tuhan karena kerendahan hatinya, Salomo bilang, saya ini masih muda, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, bagaimana bisa memerintah dan memimpin bangsa yang besar ini. Dia bukan minta kekayaan untuk supaya berhasil sukses dalam memimpin bangsa Israel, tetapi dia berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, dan kita lihat hasil yang luar biasa apa yang dia alami semuanya. Itu kita merasa, itu Salomo. Bagaimana dengan saya yang orang biasa, yang mungkin tidak ada artinya, tidak punya pengaruh, orang yang mungkin ya sebagai manusia sederhana biasa, tetapi janji Tuhan ini diperuntukkan untuk Anda dan saya, untuk semuanya. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus adalah hikmat kita. Yesus adalah hikmat kita. Dikatakan di 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Kristus adalah hikmat Allah. Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Yesus itu adalah hikmat kita. Kita menerima hikmat Allah. Kita mengalami hikmat Allah yang luar biasa. Jadi ini adalah janji untuk kita semuanya, bahwa kita bisa menerima hikmat yang Salomo juga terima. Matius 12:42 mengatakan demikian. Matius 12:42, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya
yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dikatakan, dan sesungguhnya yang ada di sini itu berbicara tentang Yesus. Yesus ada di sini. Yesus lebih daripada Salomo. Jadi kalau kita memiliki Yesus, kita berjalan bersama Dia, Kristus di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, itu lebih besar dari Salomo. Kita bisa menerima janji Tuhan, menerima hikmat Tuhan yang Tuhan janjikan, yang jauh lebih besar daripada apa yang Salomo boleh alami. Luar biasa, ini janji Tuhan, dan saya sangat bergembira sekali karena apa yang Salomo alami dikatakan dalam Amsal 3, 13 dan 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Bicara soal Salomo yang mendapat hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita melihat dan membaca bagaimana kehidupan Salomo yang menerima hikmat Tuhan. Dia mengalami kekayaan yang luar biasa dan mengalami kehormatan yang luar biasa. Setiap raja, ratu dari semua negara mendengar, dan mereka ingin tahu dan mereka ingin berjumpa dan mendengarkan hikmat Salomo. Dan mereka membawa segala harta kekayaan yang luar biasa dipersembahkan kepada Salomo, sehingga Salomo itu kaya raya, dihormati, dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi saudara tahu bahwa Salomo tidak mempunyai umur yang panjang. Kurang lebih mungkin 40 tahun dia sudah meninggal. Saudaraku, janji hikmat ini mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di dalam Yesus Kristus ada dan saya bisa menerima kedua-duanya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Hikmat terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Yesus Kristus adalah tangan kanan yang kita terima. Karena Dia adalah tangan kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, dan kita di dalamnya, kita menerima tangan kanan ini yang adalah umur panjang. Janji umur panjang ada di dalam hikmat, di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudaraku, ini adalah apa yang dialami oleh Salomo, dan melalui Salomo tidak perlu kita merasa kecil hati, tapi kita boleh melihat dan menerima Yesus yang adalah hikmat Allah di dalam kehidupan kita yang lebih besar daripada Salomo. Kita akan melihat sebentar bagaimana kita boleh merangkul hikmat itu. Tadi dikatakan di Amsal 4, apabila engkau memeluknya, memeluk hikmat, embrace wisdom. Jadi waktu saya merenungkan kata embrace atau memeluk, merangkul, itu berbicara tentang beberapa kata di sini, yaitu kata attentive atau memperhatikan. Kedua, kata acquire, mendapatkan, embrace wisdom, mendapatkan hikmat. Kemudian kata treasure, menghargai, seperti harta. Hikmat, kita merangkul hikmat itu, kita tuh menghargai seperti harta. Dan kata close to heart, dekat di hati. Dikatakan simpanlah hikmat itu di dalam hati. Jadi tidak hanya dekat, tapi di dalam hati kita senantiasa. Jadi 4 kata ini saya lihat menggambarkan hikmat yang kita rangkul. Nah, saudaraku, bagaimana sih kita boleh merangkul hikmat ini di dalam setiap kehidupan kita? Ada 3 hal. Yang pertama itu berbicara tentang minta hikmat kepada Tuhan. Ask the Lord for wisdom. Minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak
bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, tidak mencari alasan, tidak dengan macam-macam halangan, tetapi memberikannya dengan murah hati, dengan luar biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan generously and ungrudgingly. Nah, minta hikmat kepada Tuhan, Dia akan memberikannya. Dia akan memberikannya. Ini yang pertama, kita bisa menjadikan ini untuk bahan diskusi di dalam I Care, yaitu tadi minta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita embrace wisdom, merangkul dan memeluk hikmat ini, yaitu yang kedua adalah selalu ikut sertakan Yesus. Selalu ikut sertakan Yesus. Always involve Jesus. Selalu ikut sertakan Yesus. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu. Selalu ikut sertakan Yesus. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, in all your ways acknowledge Him. Selalu menyadari dia, mengikut sertakan Yesus, bertanya kepada Tuhan, selalu berdoa dan minta arahan Tuhan. Saya ingat bagaimana pengalaman dari Raja Daud. Dari muda sampai dia menjadi raja yang luar biasa. Setiap kali sebelum berperang, sebelum mengambil keputusan, sebelum melakukan ini itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu mengikut sertakan Yesus. Jadi di dalam keputusan-keputusan Anda, jangan terlalu tergesa-gesa. Banyak orang mengatakan, kalau Anda tidak mengambil keputusan hari ini, tawaran ini akan hilang. Anda tidak akan dapatkan tawaran yang sebaik ini. Ambil keputusan hari ini dan hanya berlaku untuk hari ini saja. Nah, kalau Anda menemukan yang semacam demikian, Anda mundur sejenak, Anda jangan tergesa-gesa membuat keputusan, dan Anda mulai bertanya dan berdoa, mengambil keputusan setelah bertanya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta hikmat untuk mengambil keputusan di dalam situasi itu, dalam menghadapi tawaran-tawaran yang demikian. Itu embrace wisdom, yaitu selalu ikut sertakan Yesus. Yang ketiga, yaitu bersuka dalam Yesus setiap hari. Bersuka dalam Yesus setiap hari. Delight in Jesus daily. Mazmur 1 ayat 1-2 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi punya kesukaan dalam Yesus, firman Kristus setiap hari, yang merenungkannya siang dan malam. Ini adalah embracing wisdom, merangkul, memeluk hikmat itu. Dan Anda bisa menerima atau mendengarkan, mengalami banyak hikmat dunia yang muncul di dalam setiap situasi Anda. Tetapi kembali, Anda bersuka dalam Yesus setiap hari. Firman Kristus, Yesus sendiri ada hikmat. Kita renungkan hari demi hari, malam demi malam. Itu akan menimbulkan arahan-arahan hikmat Tuhan bekerja dalam hidup Anda semuanya. Ya, baik, inilah kurang lebih 3 hal yang kita katakan bagaimana merangkul hikmat itu. Dan saya tutup dengan satu gambaran yang Yesus berikan, karena kita tahu bagaimana kita merangkul hikmat, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah merangkul kita lebih dahulu. Yesus sendiri yang sudah datang dekat dengan kita dan merangkul
mencium kita lebih dahulu. Sebab itu kita bisa datang dan merangkul Yesus yang adalah hikmat Allah. Lukas 15 ayat 20 menceritakan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya suka sekali perumpamaan ini karena ini menggambarkan tentang Allah Bapa. Allah Bapa kita. Bapa kita adalah gembala yang agung. Bapa kita adalah orang yang kehilangan 10 mata uangnya, yang menyapu dan menemukan satu dan bersukacita. Dan Bapa yang luar biasa ini adalah Bapa dari anak yang hilang. Saya menggambarkan perumpamaan ini mungkin kepada banyak orang tentang Bapa yang prodigal. Bukan prodigal son, tapi Bapa yang prodigal. Karena arti prodigal itu sendiri adalah mempunyai atau memberikan sesuatu yang berkelimpahan dalam jumlah yang besar. Sesuatu yang banyak sekali, harta yang banyak dalam jumlah yang besar itu dimiliki dan diberikan. Ini gambaran seorang bapa yang kita lihat di sini dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara tahu bahwa anak ini setelah menyadari situasinya, setelah menghabiskan uang dan menghabiskan harta, berpesta pora dan semuanya habis, dan dia bangkit pergi kepada bapaknya. Apa yang terjadi di situ? Bapaknya masih jauh sudah melihat, lalu tergerak hatinya karena dengan kasih, belas kasihan, bapak itu berlari mendapatkan dia. Ini adalah action, adalah satu tindakan Allah kepada kita lebih dahulu yang berlari mendapatkan kita semuanya. Allah yang lebih dahulu memberikan anaknya untuk kita dan mempunyai satu action awal, satu tindakan awal yang diberikan oleh Bapa ini. Dia berlari mendapatkan anaknya dan dia memberikan satu action yang luar biasa, itu merangkul lebih dahulu, mencium dia lebih dahulu, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh anak itu yaitu merangkul kembali dan menerima ciuman dari bapaknya. Saudara, pada hari ini kabar baik kita semuanya, yaitu karena Tuhan Yesus sendiri yang telah merangkul kita lebih dahulu. Dia yang telah datang, dia yang telah turun ke dunia, yang merangkul kita, yang datang dekat kepada kita lebih dahulu, mati untuk kita, berkorban untuk kita, dan mencium kita dan mengasihi kita dengan luar biasa lebih dahulu, sehingga ada dan saya bisa kembali merangkul dia. Inilah saatnya kita boleh merangkul hikmat, merangkul Yesus, menerima semuanya itu, karena dia yang lebih dahulu datang kepada kita. Mari saudaraku, hari ini kita boleh dengan satu kepastian menerima janji Tuhan dan mengalaminya, yaitu hikmat Tuhan yang telah datang merangkul kita. Kita boleh merangkul hikmat itu kembali dan kita mengalami hikmat di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Minggu depan saya akan memberikan beberapa kesaksian-kesaksian tentang hikmat yang bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Saya ingin berdoa untuk Anda. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami semuanya boleh mengalami janji Tuhan melalui hikmat. Kami boleh pertama-tama langkah kami awal, yaitu minta hikmat kepada Tuhan. Minta kepada Engkau, Tuhan Yesus, Kau curahi kami dengan hikmat hari demi hari. Saat kami bangun pagi, kami berdoa hikmat Tuhan sudah ada di situ, dan kami datang merangkul hikmat, karena hikmat yang telah lebih dahulu merangkul kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau curahkan
setiap kami Tuhan dengan hikmat Allah yang Yesus sendiri yang hadir nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita semuanya akan menutup ibadah online ini dengan doa berkat, dan saya mengundang Anda semuanya untuk boleh mengangkat tangan, dan kita semuanya boleh percaya untuk setiap janji Tuhan di dalam doa berkat ini untuk setiap kita pribadi secara unik semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Sampai berjumpa kembali.